Kutu Cem sudah tiba di istana Chaoyang untuk melayani. Kasim Bafuk berkata, Kutu Cem harap tunggu sebentar di sini, Kaisar akan segera datang. Yang mengikuti Kutu Cem juga ada Tiu Tiu. Tiu Tiu berdiri di belakang Kutu Cem. Dalam hatinya tak henti berpikir, apa yang sedang aku ragukan? Seharusnya, Kutu Cem memang berada di sisi Lak Lam Uyen. Demi kelancaran plot, aku harus segera pulang. Aku juga harus menyatukan mereka berdua. Nin Tiu Tiu, sadarlah, dia hanya karakter fiktif saja. Saat ini bagiku, yang terpenting adalah menyelesaikan misi. Cepat pulang. Lagi pula, Tiuku sangat cantik, karakternya juga sangat baik. Tapi Lak Lam Uyen selalu tidak tergerak hatinya. Pasti dia ada masalah. Tepat ketika Tiu Tiu berpikir seperti itu, Lak Lam Uyen sudah melangkah datang. Mendengar Tiu Tiu berpikir bahwa dia ada masalah, dia sangat marah, mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bilang siapa yang ada masalah?" Kemudian, Lak Lam Uyen dengan marah berkata kepada Tiu Tiu, "Nin Tiu Tiu, hari ini kamu tetap di sini bersama nonamu berlatih fisik." Kutu Cem juga angkat bicara memohon untuk Tiu Tiu. "Kaisar, gerakan intensitas tinggi seperti itu, Tiu Tiu tidak akan bisa menari." Lak Lam Uyen masih sangat keras kepala, tidak mencoba bagaimana bisa tahu. Di sisi lain, Tiu Tiu merasa tamat riwayatnya, berpikir dalam hati, aku pasti akan mati kelelahan. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau aku bisa menggunakan taktik senjata makan tuan? Dia ingin mengajari Tiuku tarian dengan gaya polos, seksi, super imut. Lihat saja apakah kamu akan tergerak hatinya. Memikirkan hal ini, Tiu Tiu dengan gembira berkata, "Kaisar, hamba tahu sejenis senam kesehatan yang sederhana. Bagaimana kalau hamba dan nona menari yang itu saja?" Lak Lam Uyen di luar berkata, "Baik, kalau begitu kalian menarilah." Tapi dalam hatinya sudah sepenuhnya memahami niat Tiu Tiu, berpikir, "Tiu Tiu, saya suka siapa itu ada hubungannya apa denganmu? Lagi pula, saya juga tidak akan semudah itu tergerak hati." Maka Tiu Tiu mulai mengajari Kutu Cem tarian yang seksi dan memikat itu. Gerakan ini sangat sederhana. Nona hanya perlu mengikuti iramaku. Keduanya mulai menggoyangkan tubuh, menari bersama. Tiu Tiu sambil menari sambil bernyanyi, "Jika kamu tiba-tiba bersin, mungkin kamu sakit parah. Jika tengah malam terbangun oleh suara burung, itu karena kamu belum memberinya makan ikan kod laut dalam. Ucapkan kata cinta lebih banyak, kurangi kata-kata tak berguna, tunjukkan sedikit lebih banyak agar aku bisa melihat ekspresimu." Masih banyak lirik lagu konyol lainnya. Bahkan Lak Lam Uyen yang duduk mendengarkan lagu ini pun harus bertanya pada dirinya sendiri, lagu aneh macam apa ini? Tiu Tiu melanjutkan menyanyikan lirik lagu panjang tentangnya. Akhirnya, Tiu Tiu membuat gerakan hati di depan dada, lalu berkata, "Aku cinta kamu, Kaisar." Melihat sosok Tiu Tiu yang begitu menggemaskan sampai ingin meledak, melihat dia membuat gerakan hati di depan dada, mulutnya juga mengatakan cinta padanya, Lak Lam Uyen langsung tertembak panah asmara Tiu Tiu. Jantung Lak Lam Uyen saat ini berdebar kencang, deg-degan sudah hancur berkeping-keping. Perhatian Kaisar saat ini sepenuhnya tertuju pada Tiu Tiu, mana lagi peduli pada Kutu Cem. Setelah selesai menari, Kutu Cem berbalik dan bertepuk tangan untuk Tiu Tiu. "Tiu Tiu, kamu menari indah sekali." Tiu Tiu juga memuji Kutu Cem menari indah. Sementara Lak Lam Uyen di sisi lain, wajahnya sudah memerah padam, tapi mulutnya masih keras kepala berkata, "Biasa saja, saya masih merasa Tiu Tiu biasa saja." Saat ini, Kutu Cem tiba-tiba memegangi perutnya tidak nyaman. Tiu Tiu dengan cemas bertanya, "Nona, ada apa?" Kutu Cem berkata dia tiba-tiba merasa sedikit tidak enak badan, tidak nyaman. Tiu Tiu dengan penasaran bertanya, "Bagian mana yang tidak nyaman?" Tepat pada saat ini, sistem kembali berbunyi. Tit tit tit, selamat. Inang telah menyelesaikan misi, tingkat kerusakan plot bertambah 1%. Saat ini total kerusakan plot adalah. Mendengar kabar ini, Tiu Tiu tiba-tiba terkejut. Dia langsung menyingsingkan lengan baju Kutu Cem. "Nona, biarkan hamba memeriksa lengan Anda." Tiu Tiu terkejut melihat tanda senebar C.E. Shogong Sha Kutu Cem sudah memudar. Tiu Tiu berpikir dengan kaget,
Dalam benaknya muncul banyak sekali tanda tanya. Berkuda tidak berhasil, tapi menari sebentar langsung selesai. Tapi kebetulan sekali Lak Lam Uyen menyaksikan hal ini, untuk menghindari seseorang ingin menggunakan ini untuk mencelakai Tiuku di kemudian hari. Kalau begitu, sekalian saja biarkan dia mengakui hal ini. Memikirkan hal ini, Tiu langsung berjalan ke arah Lak Lam Uyen. Kaisar, hamba ada yang ingin dikatakan. Lak Lam Uyen tahu betul niat jahat dalam hati Tiu, berpikir, kamu, Tiu, mau apa? Ini tidak ada hubungannya denganku. Lak Lam Uyen dalam hati kembali berpikir, saya sudah tahu apa yang sedang kamu rencanakan, Nin Tiu. Kamu hanya mimpi. Tiu kembali mendekat ke Lak Lam Uyen dengan tatapan penuh niat baik berkata. Tapi tanda sinomor C ini menghilang saat Kaisar ada di sini. Kaisar, Anda tidak bisa tidak bertanggung jawab, loh. Lak Lam Uyen dengan bingung berkata. Tapi saya tidak melakukan apa-apa, kok. Namun, argumen Tiu sangat kuat. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan langka ini? Bukankah ini jelas menunjukkan bahwa Anda menembak dengan sangat tepat? Meskipun hamba pernah mendengar bahwa olahraga berat juga dapat menyebabkan hilangnya keperawanan secara palsu, tetapi bagaimanapun juga tanda perawan suci sudah tidak ada. Jika Kaisar tidak mengakuinya, dan orang lain menanyakan hal ini, apa yang harus dikatakan Tuan Putri kita? Kutu Cem juga sangat kesal, tetapi tidak ingin melibatkan Kaisar. Sudahlah, Tiu, ini salahku sendiri yang ceroboh. Tiu dalam hati berpikir, kumohon, termakanlah umpanku seperti yang lalu, agar kehidupanku Tucam di harem nantinya bisa sedikit lebih mudah. Bisa kan? Bisa kan? Agar hidupku juga sedikit lebih mudah. Bisa kan? Lak Lam Uyen mendengar permohonan dalam hati Tiu dan merasa sedikit tersentuh. Oleh karena itu, ia dengan enggan menyetujui permintaan tidak masuk akal Tiu. Baiklah, lakukan saja sesuai perkataan Nin Tiu. Perkataan Lak Lam Uyen membuat Tiu sangat gembira. Terima kasih atas anugerah Kaisar. Namun, bagaimana mungkin ia bisa memahami pikiran Lak Lam Uyen? Karena ia hanya ingin memanfaatkan Tiu. Oleh karena itu, Tiu tidak boleh sampai kenapa-kenapa. Adegan beralih ke istana Permaisuri. Para selir juga datang untuk memberi hormat kepada Permaisuri. Saat ini, Permaisuri sedang membagikan sup kepada para selir. Belakangan ini cuaca dingin, saudari-saudari ingatlah untuk menjaga kehangatan. Saya menyuruh orang membuat sup ginseng untuk menghangatkan tubuh. Silakan coba. Fan Fei sambil meminum sup ginseng, berbincang dengan Kutu Cem. Sepertinya wajah selirku hari ini tidak begitu baik. Kenapa? Tadi malam menunjukkan split kaki untuk Kaisar. Fan Fei bertanya. Hari ini lelah ya. Tepat saat ini, Fan Fei memperhatikan tangan selirku. Ia sangat terkejut, bertanya, selirku, di mana tanda perawan sucimu? Wajah Kutu Cem mulai memerah saat menjawab Fan Fei. Setelah kejadian kotor yang lalu, Kaisar begitu melindungiku, sungguh membuatku sangat terharu. Jadi tadi malam, aku melayani Kaisar. Fan Fei mendengar perkataan ini, matanya terbelalak dan mulutnya ternganga. Ia berkeringat dingin. Ia tidak bisa percaya ini adalah kenyataan. Sementara itu, Permaisuri tersenyum ramah. Ini adalah hal baik. Kamu dan Kaisar saling mencintai. Jika bisa melahirkan seorang anak untuk Kaisar, itu akan menjadi hal yang lebih membahagiakan. Kutu Cem tersenyum dan mengangguk. Hamba mengerti. Ketika Kutu Cem dan Tiu kembali ke istana Cui, Kutu Cem baru bisa bernapas lega. Ia bertanya pada Tiu. Tadi aku tampil bagus, kan? Tiu mengacungkan jempol. Aktingnya sangat bagus. Tuan Putri sangat hebat. Sepertinya setelah ini, mereka akan tenang untuk sementara waktu. Tepat saat ini, Kai Kiai berlari membawa sepucuk surat untuk Kutu Cem. Tuan Putri Kutu Cem, ayah Anda mengirimkan sepucuk surat untuk Anda. Kutu Cem melihat surat dari rumah, langsung dengan gembira membukanya untuk dibaca. Setelah membaca, Kutu Cem tersedak, air mata pun mulai menetes. Tiu melihatnya dan sangat khawatir. Tuan Putri, apakah ada masalah di rumah? Kutu Cem berkata. Tidak ada. Ayah dan ibu baik-baik saja, hanya saja aku sangat merindukan mereka. Tiu mendengar tentang orang tua, dalam hati tak bisa tidak berpikir,
Aku sudah bertransmigrasi ke sini selama 4 bulan. Tidak tahu apakah mereka sedang mencariku di mana-mana. Sungguh merindukan orang tua. Semua gara-gara aku dulu menulis cerita sampingan Tiran Hamil. Kalau tidak, aku tidak akan lari ke tempat terkutuk ini. Sungguh menyesal. Tepat saat ini, Laklam Uyen datang lagi. Kaisar tiba. Laklam Uyen telah mendengar seluruh isi hati Tiu Tiu. Ia dengan marah berlari di depan Tiu Tiu, menatap Tiu Tiu dengan mata tajam seperti peluru. Saat ini, ia tahu bahwa masalah saya hamil memanglah ulah Nin Tiu Tiu. Kamulah dalang di baliknya. Tiu Tiu ditatap oleh mata tajam Laklam Uyen, bertanya-tanya. Kenapa dia menatapku begitu? Apa yang telah kulakukan sehingga membuatnya marah? Namun, Laklam Uyen hanya bisa menelan kekesalan ini. Karena bagaimana mungkin ia bisa memberitahu Tiu Tiu bahwa ia bisa mendengar pikirannya? Oleh karena itu, Laklam Uyen hanya bisa menghukum Tiu Tiu untuk melampiaskan amarahnya. Tanah di halaman abu-abu, kamu bersihkan sampai bersih untuk saya? Tiu Tiu menjawab. Kaisar, ubinya memang berwarna abu-abu, hamba tidak bisa membersihkannya sampai putih. Laklam Uyen kehabisan kata-kata, tetapi tetap membantah. Saya suruh kamu pergi. Ya pergi saja. Adegan beralih ke Tiu Tiu yang sedang mengepel lantai. Ia sangat marah dan mengutuk Laklam Uyen. Gila apa? Menyuruhku mengepel ubin abu-abu jati putih? Sungguh tidak ada hak asasi manusia. Tiu Tujuh kapan akan kembali? Hadiah putaran keberuntunganku belum kuterima. Tepat saat ini, Kai Cai dengan gembira berlari memberitahu Tiu Tiu. Kakak Tiu Tiu, nanti malam Kaisar membalik kartu Tuan Putri. Kakak cepat masuk bantu Tuan Putri bersiap-siap. Tiu Tiu juga sangat terkejut. Kartu lagi. Lalu, ia diam-diam memaki dalam hati, masih menyuruhku mengepel lantai. Kemarin Tuan Putri baru terluka, hari ini disuruh berolahraga lagi. Sungguh tiran. Adegan beralih ke sore hari berganti malam. Selir Kutu Cam muncul di hadapan Laklam Uyen. Laklam Uyen juga tahu tubuh Kutu Cam sekarang tidak nyaman. Hari ini tidak perlu menari lagi. Setelah berkata demikian, Laklam Uyen memberikan sebuah buku kecantikan kepada Kutu Cam. Kitab Buddha ini saya ingin berikan kepada Ibu Suri. Tiu Tiu, kamu bantu saya menyalinnya ya. Tiu Tiu yang berdiri di luar, mendengar Laklam Uyen berpesan begitu, dalam hati berpikir, anggap saja kamu masih punya hati nurani, tidak menyuruh Tuan Putriku berolahraga. Tapi menyalin kitab suci di Istana Cui juga bisa. Kenapa harus memanggilnya kemari? Tepat saat ini, Tiao Det muncul. Salam, Inang. Tiu Tiu mendengar suara Tiao Det, sangat bersemangat. Ia juga sudah lama menunggu hari ini. Kamu akhirnya kembali. Aku kira kamu kabur membawa hadiahku. Tiao Det dengan manis menjawab, aku pergi liburan juga tidak bisa tidak memikirkanmu. Baiklah, baiklah, ini hadiahmu. Berputar-putar roda keberuntungan. Kemudian, sebuah roda keberuntungan muncul di depan Tiu Tiu. Di atasnya terdapat berbagai macam hadiah menarik. Tiu Tiu maju, memutar roda. Beberapa saat kemudian, roda berhenti. Di kotak paku Dewa Allah. Selamat Inang mendapatkan paku Dewa Allah. Ini dianggap sebagai hadiah terbesar yang dapat memenuhi keinginan apapun dari Inang. Tiu Tiu sekali lagi memastikan. Benar-benar apa saja boleh? Tiu Tiu bersiap untuk mengucapkan keinginannya. Sistem tahu Tiu Tiu pasti akan berharap untuk pulang, belum menunggu ia selesai berbicara. Tiao Det sudah mengingatkan, tapi keinginan untuk Inang kembali ke rumah tidak diizinkan ya. Setelah itu, Tiao Det memberikan sebatang paku kepada Tiu Tiu. Ini adalah paku dewa. Inang jangan sampai hilang ya. Tiu Tiu melihat benda di tangannya, memang benar-benar sebuah paku. Tepat saat ini, Laklam Uyen muncul di belakang Tiu Tiu. Kamu bergumam apa? Tiu Tiu terlonjak kaget. Ia segera menyembunyikan paku itu di balik lengan bajunya. Tidak ada apa-apa. Sudah waktunya membaca laporan, kan, Kaisar? Namun, Laklam Uyen memberitahunya, hari ini tidak membaca laporan, saya ada hal lain yang ingin kamu lakukan. Memasuki ruang belajar Laklam Uyen, ia meminta Tiu Tiu untuk menarikan senam kemarin. Tiu Tiu sangat terkejut. Kaisar, Anda menyuruh hamba menari senam? Kaisar melipat tangan berkata, senam yang kamu tarikan kemarin,
Saya berencana mempopulerkannya menjadi senam di harem. Kamu tarikan lagi sekali untuk saya lihat. Tiu Tiu terpaksa setuju untuk menari lagi sekali. Ia berpikir dalam hati. Apa kamu kecanduan jati pelatih kebugaran? Baiklah, malam ini Tuan Putriku belajar sastra. Aku berlatih seni bela diri. Tiu Tiu mati-matian menari selama setengah jam. Setelah setengah jam, ia kelelahan sambil bernyanyi tangannya gemetar. Sudah menari 10 kali, berapa kali lagi kamu mau aku menari? Ketika Tiu Tiu sedikit melambatkan gerakannya, Lak Lam Uyen mulai berteriak. Kenapa gerakannya lambat sekali? Cepat! Tiu Tiu gemetar berpikir dalam hati. Ku beri muka, kamu malah ngelunjak. Ya, sekarang ibu akan mengubah naskahmu agar kamu punya sedikit pekerjaan. Menghemat begitu banyak kata memang untuk saat ini. Oleh karena itu, Tiu Tiu masuk ke sistem, mengubah alur cerita berikutnya. Ia menekan. Saya menyanyi enter. Selesai, Lak Lam Uyen tiba-tiba berdiri. Baiklah, kamu tidak perlu menari lagi. Selanjutnya biarkan saya yang menari. Hanya saja saya tidak begitu ingat liriknya. Kamu bantu lihat ya. Tiu Tiu tahu jelas alur ceritanya, karena dialah yang mengubahnya. Ia dengan bangga bertepuk tangan. Tidak masalah, Kaisar. Tapi dalam hati sangat bersemangat. Cepat kemari menari untuk ibu lihat. Setelah itu, Kaisar berdiri, menarikan bagian terakhir sesuai dengan ritme yang ditarikan Tiu Tiu kemarin. Ia bahkan meletakkan tangan di dada membentuk hati dan mengucapkan aku mencintaimu. Kedua pipinya saat ini memerah, menunjukkan rasa malu. Tiu Tiu merasa canggung dan malu, menyaksikan langsung koreografi Kaisar, dalam hati sedikit bersemangat. Wajahnya juga memerah, jantungnya berdetak lebih cepat. Wah, Kaisar hebat sekali. Setelah Kaisar menari, ia duduk. Tiu Tiu berpikir, tidak mengerti mengapa saya tiba-tiba menarikan senam itu. Karena terlalu malu, Kaisar pun pergi, berpesan. Biarkan Tiu Tiu mengantar Tuan Putri kembali bersama. Jangan mondar-mandir di depan saya lagi, saya pusing melihatnya. Tiu Tiu masih ingin memohon Lak Lam Uyen untuk menari sekali lagi, tapi berpikir, Kaisar baru menari sekali, hamba sudah menari berkali-kali. Lak Lam Uyen mengerutkan kening berkata, kalau begitu, apa kamu masih ingin menari beberapa kali lagi? Tiu Tiu mendengar ancaman ini, segera ingin pamit. Ia pergi dengan bingung, dalam hati sebenarnya masih ingin melihat sekali lagi. Padahal menarinya begitu indah. Saat Tiu Tiu pergi, ia tidak sengaja menjatuhkan paku dari balik lengan bajunya. Tiu Tiu belum tahu paku dewa itu jatuh, ia terus pergi. Setelah Tiu Tiu pergi, hanya tinggal Kaisar sendirian. Saat ini dalam hatinya ia masih sangat bingung. Kenapa saya malah aktif menarikan tarian itu? Dan di depan Tiu Tiu lagi. Lak Lam Uyen teringat lagi pada ekspresi cerah berseri-seri Ning Tiu Chi barusan. Dia memuji Kaisar dengan antusias, mengatakan bahwa Kaisar hebat sekali. Pemandangan ini seolah sedikit menyentuh Lak Lam Uyen. Dia berpikir dalam hati, jangan-jangan tarian saya tadi kurang bagus. Lalu dia mulai menggerakkan tangan dan kakinya, melatih kembali gerakan tarian itu. Tepat pada saat ini, Kasim Tam Fuk muncul. Kaisar, Jenderal Ran malam ini mengirimkan kabar ke istana, mengatakan bahwa banjir di Barat Da menghalangi jalan, sehingga kepulangan ke ibu kota mungkin tertunda 2 atau 3 hari. Lak Lam Uyen batuk 2 kali, lalu memerintahkan Tam Fuk, suruh orang membersihkan kediaman jenderal terlebih dahulu. Apakah selir tingkat rendahku sudah pergi? Beta ingin kembali ke istana utama. Oh ya, bagaimana kabar Pangeran Jing akhir-akhir ini di ibu kota? Kasim Tam Fuk juga melaporkan bahwa Pangeran Jing biasanya suka berfoya-foya, 2 dari 3 hari tidak terlihat batang hidungnya. Sekarang Jenderal Ren akan kembali ke ibu kota, saya khawatir pada hari itu Yang Mulia ingin bersembunyi sejauh mungkin. Lak Lam Uyen tersenyum. Hante, tidak apa-apa, kalau uangnya habis dia pasti akan kembali dan menyerahkan diri. Nanti akan ada orang yang mengaturnya sendiri. Lak Lam Uyen sudah berbalik pergi, tetapi dia tidak sengaja menginjak paku dewa milik Ning Tiu Tiu. Paku itu menancap di sol sepatu Lak Lam Uyen, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Adegan beralih ke Istana Cui. Ning Tiu Tiu kembali ke kamarnya,
dengan gembira mengeluarkan paku itu dari lipatan bajunya. Paku dewa, mau berharap apa sekarang? Iya. Namun saat itu Ning Tiu Tiu sangat terkejut karena dia tidak dapat menemukan paku itu dimanapun. Dia menggeledah lipatan bajunya dengan cermat sekali lagi. Paku itu kemana? Kenapa tidak ada lagi? Jangan-jangan jatuh di jalan? Ya. Adegan beralih ke kamar tidur Kaisar. Dia sedang tidur sambil mengiga, berkata dengan linglung. Ning Tiu Tiu, Ning Tiu Tiu, engkau berani sekali membuat beta hamil. Tepat pada saat ini, paku dewa di sol sepatu bersinar. Wahai manusia fana, aku adalah paku dewa yang agung. Ucapkanlah keinginanmu. Saat ini, yang muncul di hadapan paku dewa adalah Lak Lam Uyen. Dia sedang dalam mimpinya memanggil nama Ning Tiu Tiu. Ning Tiu Tiu. Paku dewa tidak mendengar dengan jelas apa yang dia katakan, lalu bertanya lebih jelas. Tuan tampan, apa yang kau katakan? Bicaralah lebih keras sedikit. Karena itu, Lak Lam Uyen berkata dengan lantang. Ning Tiu Tiu, beta ingin membuatmu merasakan bagaimana rasanya hamil. Paku dewa mendengar kalimat ini dari Lak Lam Uyen, salah mengira itu adalah permohonan. Lalu ia tersenyum dan berkata, Paku dewa ini sekarang akan mewujudkan permohonanmu ini. Sementara itu di sisi Ning Tiu Tiu, dia sedang membawa lentera dan mencari paku dewa kemana-mana. Paku dewa, kamu di mana? Kamu di mana? Jawab aku. Ning Tiu Tiu saat ini sangat bingung, sebenarnya jatuh di mana sih? Tepat pada saat ini, Ning Tiu Tiu tiba-tiba merasa mual. Dia mual tanpa henti, terpaksa menutup mulutnya dengan tangan saat berjalan. Dalam hati ia merasa lelah dan gelisah. Wajahnya pucat pasi, ia berpikir dalam hati. Kenapa aku mual-mual? Jangan-jangan karena tadi melakukan senam terlalu lama? Kenapa Kaisar sialan itu? Setiap hari begitu banyak orang mati, kenapa dia tidak mati saja? Tepat pada saat ini, suara notifikasi sistem terdengar. Inang telah memenuhi permohonan paku dewa. Efek Allah segera lenyap. Ning Tiu Tiu mendengar pemberitahuan ini tidak bisa tidak terkejut. Permohonan sudah terkabul? Kapan aku memohon? Sistem kembali melanjutkan pemberitahuan. Bagaimanapun juga, sistem mengingatkan bahwa Inang sudah memohon, aku hanya bekerja sesuai prosedur. Ning Tiu Tiu saat itu wajahnya pucat pasi. Dia teringat kembali kata-kata yang baru saja diucapkannya. Jangan-jangan barusan aku mual-mual, lalu memaki Lak Lam Uyen agar mati, dan paku dewa menganggapnya sebagai permohonan. Maka Ning Tiu Tiu segera berlari ke kamar tidur Lak Lam Uyen. Dia memanggil Kasim Tamfuk dengan suara lantang. Saya ingin bertemu Kaisar. Kasim Tamfuk menghentikan Ning Tiu Tiu. Tidak bisa. Ning Tiu Tiu, Kaisar sudah tidur. Kalau engkau masuk ke sana, dan Kaisar menghukum, kita akan celaka. Namun saat itu, Ning Tiu Tiu sangat khawatir, dia takut permohonan tadi akan menjadi kenyataan. Ning Tiu Tiu menatap Kasim Tamfuk dengan tulus dan berkata, tapi barusan saya melihat Kaisar dadanya sesak napas, wajahnya tidak baik. Saya kembali terus gelisah dan tidak bisa tidur, makanya saya buru-buru datang untuk melihat. Saya hanya melihat sebentar saja sudah cukup. Kasim Tamfuk sangat bingung. Dia teringat saat Kaisar tidur jelas-jelas terlihat sangat sehat. Namun, Kaisar terhadap gadis itu tidak pernah seperti orang biasa. Jika dia tidak mengizinkan gadis itu masuk, dan Kaisar tahu lalu menghukumnya, dirinya sendiri akan tamat. Karena itu, Kasim Tamfuk diam-diam membantu Ning Tiu Tiu. Baiklah, kita masuk dan melihat sebentar lalu segera keluar. Ingat, gerakannya harus pelan sedikit, jangan sampai mengganggu Kaisar. Ning Tiu Tiu dengan gembira berterima kasih kepada Kasim Tamfuk. Saya mengerti. Maka kedua orang itu diam-diam masuk ke kamar tidur Lak Lam Uyen. Ning Tiu Tiu melihat Lak Lam Uyen dengan mata kepalanya sendiri. Lak Lam Uyen sedang tidur nyenyak di ranjang. Kasim Tamfuk bertanya kepada Ning Tiu Tiu, engkau lihat Kaisar baik-baik saja. Sekarang engkau sudah tenang, kan? Ning Tiu Tiu juga menghela napas lega. Bagus sekali, beliau masih bernapas. Kasim Tamfuk segera mendesak Ning Tiu Tiu untuk pergi. Baiklah, cepat pergi. Tapi tepat pada saat ini, Ning Tiu Tiu mendengar panggilan Lak Lam Uyen.
Lak Lamoyen sedang tidur pulas mengigau memanggil Ning Tiu Tiu. Namun Ning Tiu Tiu salah mengira dia memanggil namanya, lalu berbalik dan menjawab, "Kaisar, Anda memanggil saya?" Ning Tiu Tiu mendekati ranjang kaisar, tanpa diduga tersandung sepatu Lak Lamoyen dan terjatuh. Terjatuh menimpa ranjang, bibirnya menyentuh bibir Lak Lamoyen. Pemandangan ini sungguh terlalu intim. Kaisar dan Ning Tiu Tiu malah berciuman dengan mesra seperti itu. Keduanya saat itu wajahnya memerah padam, membelalakkan mata. Ning Tiu Tiu baru sadar kembali. Dia buru-buru berdiri, terbata-bata tidak tahu bagaimana menjelaskan. Sementara Lak Lamoyen gemetar seolah merasa teraniaya, persis seperti gadis perawan yang malu-malu. Saat itu, Kaisar juga malu tidak bisa berkata-kata. Berdiri di samping, Kasim Tamfuk menyaksikan seluruh kejadian. Dia juga tidak bisa berkata-kata, hanya bisa terbata-bata. Perawan. Namun, sebelum Kasim Tamfuk sempat menyelesaikan kalimatnya, Lak Lamoyen sudah menunjuk langsung ke wajah Kasim Tamfuk. Berani-beraninya membuat keributan di tengah malam dan membawa gadis itu menyelinap ke kamar tidur Beta untuk melakukan tindakan cabul. Kasim Tamfuk saat itu, meskipun punya 10 mulut pun tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Dia sangat bingung, tidak tahu bagaimana harus menjelaskan agar masuk akal. Tapi sebelum Tamfuk berkata apa-apa lagi, Lak Lamoyen sudah menghukum Kasim Tamfuk 50 pukulan papan besar. Saya tahu tidak bisa dijelaskan, meskipun melompat ke Sungai Kuning pun tidak akan bisa membersihkan diri. Hamba memohon ampun. Kasim Tamfuk hanya bisa menunduk mengakui kesalahan. Hamba patuh pada perintah. Ning Tiu Tiu melihat Kasim Tamfuk diperlakukan seperti itu, lalu berpikir, 36 siasat, melarikan diri adalah yang terbaik. Dia diam-diam kabur, dalam hati berpikir, "Jangan lihat aku, jangan lihat aku." Namun, semakin dia berpikir seperti itu, semakin berlawanan hal itu terjadi. Lak Lamoyen berlari dan menarik tangan Ning Tiu Tiu. "Apa engkau menganggap Beta ini buta?" Ning Tiu Tiu mulai menangis terseduh-seduh. 36 siasat. Menangis adalah siasat terbaik bagi Ning Tiu Tiu. Maka Ning Tiu Tiu segera menghadap Kaisar dan menangis meraung-raung pilu. "Hiks, Kaisar ampuni hamba. Hamba tidak sengaja." Lak Lamoyen melihat Ning Tiu Tiu menangis, lalu mengulurkan tangan mencubit-cubit pipinya. Di tengah malam begini datang mengambil keuntungan dari Beta, sudah berhasil masih mau menangis. Ning Tiu Tiu berusaha keras menjelaskan. "Bukan begitu, Kaisar. Hamba bermimpi Kaisar tubuhnya tidak sehat. Jeti buru-buru datang ke istana Chaoyang untuk melihat. Hasilnya tidak sengaja terjatuh. Bagaimana Kaisar bisa percaya penjelasan ini? Berbicara seperti itu berarti engkau tidak ingin Beta berterima kasih, begitu?" Ning Tiu Tiu tahu sulit lepas dari hukuman, lalu aktif mengakui kesalahan. Tidak perlu, semuanya adalah kesalahan hamba. 50 pukulan papan besar, kan? Hamba segera pergi menerima hukuman. Mulutnya mengakui kesalahan. Tetapi dalam hati mulai berhitung bagaimana caranya untuk mundur dengan utuh. Ia berpikir dalam hati, "Nanti akan kuganjal 2 potong kapas di pantat, lalu kuberikan sedikit perak kepada Departemen Hukuman, menyuruh mereka berpura-pura memukulku 2 kali agar urusannya selesai." Semua pikiran ini terdengar oleh Lak Lamoyen. Bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkannya begitu saja? Lak Lamoyen langsung menarik Ning Tiu Tiu mendekat, menyuruh Departemen Hukuman memukulmu. "Beta takut tangan mereka kotor." Setelah berkata begitu, Lak Lamoyen langsung menekan Ning Tiu Tiu ke tubuhnya, mengulurkan tangan dan menampar pantat gadis itu dengan bunyi biuk. Kedua mata Ning Tiu Tiu langsung berbinar-binar. Dia berani-beraninya menampar pantatku. Dia benar-benar tidak berani percaya ini adalah kenyataan. Dia berani-beraninya menampar pantatku. Ning Tiu Tiu pergi dengan marah. "Aku bisa mati karena kesal. Kalau Paku Dewa masih di sini, aku pasti akan memohon agar tiran ini hamil lagi." Tapi belum sempat memohon sudah kehilangan. Paku sekecil itu jatuh di jalan. Bagaimana bisa menemukannya? Lak Lamoyen mendengar pikiran Ning Tiu Tiu dan juga sangat penasaran Paku Dewa itu apa. Tak terasa sudah tiba. Keesokan paginya, Lak Lamoyen terbangun. Memakai sepatu,
tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang menempel di sol sepatunya. Dia mencungkilnya, menjatuhkan sebatang paku. Melihat paku di tangannya, Laklamoyen juga menebak, mungkinkah ini adalah paku dewa milik Nin Chiu-Chiu? Lalu Laklamoyen menghadap paku itu, mengatakan ingin membuat Nin Chiu-Chiu hamil. Namun begitu selesai bicara, Laklamoyen langsung menertawakan dirinya sendiri. Sungguh menggelikan. Bagaimana mungkin sebatang paku bisa mengabulkan keinginan? Rasanya dia dipermainkan lagi oleh Nin Chiu-Chiu. Namun dia mana tahu, keinginan dia barusan sudah dikabulkan oleh paku dewa. Pemandangan beralih ke istana Cui. Kiki dan Lala sedang mengusung sekeranjang arang. Kedua pelayan istana mulai berbincang. Apakah ini arang perah? Ini pertama kalinya aku bisa membakar arang perah. Lala segera berkata, Nyonya sangat baik kepada kita. Di sudut tembok, dua pelayan istana lain sedang mengintai secara diam-diam Kiki dan Lala mengusung arang. Kedua orang ini adalah pelayan istana Selir Duan. Salah satu pelayan istana bersuara, lihatlah selir tingkat rendah itu, sungguh murah hati. Bahkan mengeluarkan uangnya sendiri untuk membeli arang perak untuk bawahannya. Pelayan istana yang lain juga mengungkapkan ketidakpuasannya. Nyonya, mereka meskipun hanya selir tingkat rendah, tapi sangat disayangi dan diperlakukan istimewa oleh kaisar. Nyonya, kami meskipun selir peringkat Fa, tapi tidak disayangi. Hempe, para selir tingkat rendah ini semua adalah orang yang merendahkan yang di atas dan meremehkan yang di bawah. Nyonya, kami hidup bahkan tidak sebanding dengan selir tingkat rendah. Tepat pada saat ini, seorang pelayan istana senior muncul, berkata kepada kedua pelayan istana itu, berani sekali kalian, bahkan di belakang berani membicarakan Nyonya. Dia adalah Bibi Shiwar, selalu mengikuti dan melayani Selir Duan. Kedua pelayan istana melihat Bibi Shiwar langsung menunduk mengakui kesalahan. Mohon Bibi Shiwar meredakan amarah. Hamba tidak berani lagi. Bibi Shiwar memarahi kedua pelayan istana itu. Berani banyak bicara lagi. Hati-hati lidah kalian terbakar. Setelah selesai menangani masalah, Bibi Shiwar membawakan segelas teh panas untuk Selir Duan. Para bawahan ini semakin hari semakin tidak menghargai Nyonya, bahkan berani secara terang-terangan menjelek-jelekan Nyonya seperti itu. Selir Duan mendengar pelayan-pelayan menjelek-jelekan dirinya. Dia mana punya hati berbelas kasihan seperti selir tingkat rendah Gu. Lalu berkata kepada Bibi Shiwar, Bibi Shiwar, cari saja alasan sembarangan untuk membawa mereka ke departemen hukuman. Ibu Suri dengan tulus bersembahyang Buddha, tidak suka kemewahan dan pemborosan. Arang perak adalah alokasi untuk selir peringkat pertama. Selir tingkat rendah Gu justru memberikannya kepada pelayan untuk digunakan? Bukankah itu berarti ingin mempermalukan Ibu Suri? Bibi Shiwar bertanya kepada Selir Duan. Kalau begitu, apakah Nyonya ingin melaporkan masalah ini kepada Ibu Suri? Mata Selir Duan penuh perhitungan, tidak tahu sedang merencanakan apa. Selir Duan berkata kepada Bibi Shiwar. Bersama dia yang masuk istana juga ada seorang pengawas pelayan show lagi. Mendengar Selir Duan berkata demikian, Shiwar segera mengerti apa yang harus dia lakukan. Pemandangan beralih ke istana Ibu Suri. Ibu Suri memanggil semua selir di harem untuk berbicara. Wajah Ibu Suri tampak tidak baik, dia mengerutkan kening dan bersuara. Hari ini saya memanggil kalian kemari karena ada sesuatu yang ingin saya katakan. Musim salju pertama akan segera tiba dan sudah mendekati akhir tahun. Di akhir tahun, harem memiliki banyak pengeluaran. Bulan lalu saya, Ibu Suri, sudah memberitahu permaisuri untuk mengurangi 2 bagian pengeluaran harem, ingin memperluas sumber tabungan perak. Uang yang terkumpul bisa digunakan untuk membuka kedai bubur. Gutu Cam, dengar ada orang yang mengubah arang di istana menjadi arang perak untuk digunakan bawahan. Selir tingkat rendah Gu. Apakah ini benar? Gutu Cam mendengar Ibu Suri berkata demikian, wajahnya langsung kaku. Situasinya agak tidak beres. Gutu Cam segera berdiri menjelaskan kepada Ibu Suri. Melapor kepada Ibu Suri, hamba memang benar mengubah arang bawahan menjadi arang perak, tetapi mohon Ibu Suri tenang, uang yang hamba gunakan untuk membeli arang perak adalah uang pribadi hamba, sama sekali tidak menyentuh pengeluaran harem. Setelah mendengar penjelasan ini, Ibu Suri masih tidak puas. Dia terus memarahi selir tingkat rendah Gu.
Apakah kamu tahu arang perak adalah alokasi untuk selir peringkat pertama? Kamu justru memberikannya kepada pelayan istana, bukankah itu berarti mengacaukan hierarki? Goto Cem mendengar Ibu Suri berkata demikian hanya bisa mengakui kesalahan. Maaf, hamba hilaf, mohon Ibu Suri meredakan amarah. Tiu Tiu berdiri di samping mendengar semuanya. Dalam hati juga tanpa sadar mengkhawatirkan Goto Cem. Baru tenang beberapa hari, kenapa sudah ribut lagi? Tiba-tiba Tiu Tiu merasa ingin muntah. Dia terus berpikir dia salah makan sesuatu, sekarang harus menahan diri. Tidak bisa muntah dalam situasi ini. Ibu Suri masih tidak mau membiarkan Goto Cem. Dia terus berkata keras. Kamu baru disayangi kaisar beberapa hari sudah besar kepala. Tidak tahu diri seperti ini, karena disayangi jati sombong, mungkinkah ingin mengikuti jejak selir bangsawan Dong yang hancur? Permaisuri yang duduk di sana juga bersuara membela Goto Cem. Ibu Suri benar dalam memberi pengajaran, hamba tidak tegas dalam mengawasi, mohon Ibu Suri menghukum. Tetapi mengingat ini adalah kesalahan pertama selir tingkat rendah Gu, mohon Ibu Suri memaafkannya kali ini. Ibu Suri tua itu masih sangat keras kepala. Mungkin dia juga tidak suka melihat Goto Cem, karena dia selamanya belum bisa mengandung keturunan kaisar. Oleh karena itu, dia terus bersikeras. Salah tetap salah. Hari ini bilang ini kesalahan pertama. Besok lagi bilang tidak sengaja. Kalau begitu harem ini mau jadi apa lagi? Di saat genting ini, Tiu Tiu kembali merasa sangat ingin muntah. Dia sudah berusaha menahan diri tapi tetap tidak bisa menahannya lagi. Tepat saat Ibu Suri sedang memarahi seluruh harem, Tiu Tiu langsung muntah di tempat, menarik perhatian semua orang. Dari Ibu Suri hingga Goto Cem semua melotot menatap Tiu Tiu. Ibu Suri tua yang sedang marah kini semakin murka. Kurang ajar, berani-beraninya melakukan hal kotor ini di kamar tidur saya Ibu Suri. Pengawal, seret dia keluar dan pukul dengan tongkat. Goto Cem melihat Tiu Tiu dihukum seperti itu, langsung berdiri memohon untuknya. Mohon Ibu Suri meredakan amarah, beberapa hari ini tubuh Tiu Tiu tidak sehat. Dia tidak sengaja membuat Ibu Suri marah. Tiu Tiu saat ini juga tahu dia sudah tamat. Kali ini tamat sungguhan. Namun Ibu Suri tetap penuh wibawa, bersikeras ingin menghukum bersama selir tingkat rendah Gu juga. Jika yang di atas tidak lurus, yang di bawah akan kacau. Niat saya Ibu Suri pun kamu berani menghalangi. Seret juga selir tingkat rendah Gu keluar dan pukul. Maka kedua tuan dan pelayan itu dihukum oleh Ibu Suri tua. Saat Goto Cem sedang sangat khawatir, Tiu Tiu sudah meletakkan tangan di bahunya. Gu kecil, jangan takut, aku akan mengantarmu pulang. Setelah berkata demikian, Tiu Tiu menekan tombol jeda waktu. Dia juga ingin langsung menekan tombol kembali. Tapi saat ini Tiu Tiu sedang sangat tidak nyaman, harus menjeda dulu agar bisa muntah dengan nyaman. Tapi setelah menjeda, Tiu Tiu merasa aneh. Kenapa tiba-tiba tidak ingin muntah lagi? Tiu Tet muncul dan menjelaskan kepada Tiu Tiu. Karena saat dijeda, meskipun inang bisa bergerak, tetapi fungsi tubuh akan berhenti. Mendengar Tiu Tet berkata demikian, Tiu Tiu juga mengerti. Jadi aku tidak bisa menggunakan tombol kembali atau jeda untuk menghindari muntah di depan semua orang. Mengetahui hal ini, Tiu Tiu hanya bisa memikirkan cara lain. Dia juga tidak bisa membiarkan waktu berbalik, karena meskipun kembali, Tiu Tiu akan tetap muntah ke tanah. Oleh karena itu Tiu Tiu memikirkan cara lain, sepertinya hanya bisa mengubah alur cerita. Namun ketika Tiu Tiu masuk ke sistem pengubah alur cerita, dia terkejut dan ketakutan. Semua tulisan menjadi buram, dia tidak bisa melihat satu huruf pun dengan jelas. Tiu Tiu dengan panik bertanya kepada Tiu Tet, semua alur cerita sudah buram. Apakah terinfeksi virus? Tiu Tet juga berdiri di samping mengamati dan menjelaskan. Bukan terinfeksi virus kok, begini loh. Jika konten utama mulai berhubungan dengan inang, maka inang tidak akan bisa melihat konten yang berhubungan dengannya. Tiu Tiu mendengar demikian, dalam hati sangat ragu. Aku hanya karakter sampingan yang lewat saja. Kenapa tiba-tiba ada beberapa halaman cerita lagi seperti ini? Tiu Tet meletakkan tangan di bahu Tiu Tiu menghiburnya. Setiap pilihan inang di dunia buku ini akan memengaruhi perkembangan alur cerita selanjutnya. Hal-hal ini Tiu Tiu tidak perlu pedulikan, karena takdir sudah ditentukan.
Inang hanya perlu memastikan dirinya bisa bertahan hidup sampai cerita berakhir, semuanya akan baik-baik saja. Semoga Inang beruntung. Tiu Tiu meskipun sangat kesal, tapi hanya bisa menerima kenyataan ini. Sepertinya kali ini hanya bisa bertahan sampai akhir. Tiu Tiu dengan pasrah menekan tombol lanjutkan alur cerita. Tiu Tiu hanya bisa berlutut di depan Ibu Suri. Hamba pantas mati, hamba salah makan sesuatu yang tidak bersih sehingga tubuh tidak nyaman, telah tidak sopan di depan Ibu Suri, mohon Ibu Suri memaafkan. Permaisuri juga bersuara membela tuan dan pelayan Gutu Cem. Ibu Suri, wajah pelayan istana ini tampak masih tidak sehat. Sekarang juga sudah mendekati akhir tahun. Bagaimana kalau menghukum selir tingkat rendah Gu 2 bulan gaji, ditambah menyalin 12 kitab Buddha saja? Ibu Suri tua mendengar permaisuri memohon seperti itu hanya bisa mengikuti kehendak permaisuri. Gutu Cem lolos dari satu bencana, segera menunduk berterima kasih. Hamba berterima kasih kepada Ibu Suri, permaisuri yang murah hati. Setelah ini pasti akan tahu diri dan patuh, tidak akan melakukan hal yang berlebihan lagi. Gutu Cem mundur lalu membantu Tiu Tiu berdiri dan bertanya padanya. Apakah kamu salah makan sesuatu yang tidak bersih? Tiu Tiu sangat lelah, kepala pusing, mual hingga pucat. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu sudah makan apa. Tepat pada saat ini, pelayan istana permaisuri masuk, melapor. Yang mulia permaisuri, tabib Kekaisaran Li datang untuk memeriksa denyut nadi Anda. Permaisuri merasa tabib Kekaisaran Li datang tepat pada waktunya. Biarkan dia masuk. Saya melihat pelayan istana di samping selir tingkat rendah Gu tampaknya tidak sehat. Biarkan tabib Kekaisaran Li memeriksanya terlebih dahulu. Gutu Cem dan Tiu Tiu menunduk berterima kasih kepada permaisuri. Namun saat ini kedua orang itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Peristiwa yang akan terjadi akan memiliki dampak sebesar apa terhadap Tiu Tiu. Semua orang akan segera terkejut. Ibu Suri Agung melirik permaisuri lalu berkata, "Kamu itu semuanya baik, hanya saja terlalu berhati lembut." Permaisuri memang orang yang berbelas kasihan, terlebih lagi pandai berbicara. Setiap hari dengan penuh perhatian melayani Ibu Suri, hari demi hari belajar banyak hal dari Ibu Suri. Tabib Kekaisaran Li datang dan mulai memeriksa denyut nadi Tiu Tiu. Namun setelah selesai memeriksa denyut nadi, wajah tabib Kekaisaran Li tiba-tiba menjadi sangat panik. Tiu Tiu melihat sikap tabib Kekaisaran Li seperti itu juga terkejut dan ketakutan. Tidak tahu apa yang terjadi. Matanya tiba-tiba melotot. Mungkinkah aku menderita penyakit mematikan? Ada apa? Tabib Kekaisaran Li selesai memeriksa denyut nadi Tiu Tiu, segera berbalik melapor kepada permaisuri, melapor kepada Yang Mulia Permaisuri, Yang Mulia Ibu Suri, dia hamil. Mendengar kabar ini, Ibu Suri dan Yang Mulia Permaisuri semuanya sangat terkejut. Kata-kata ini sungguh terlalu mengejutkan. Tidak tahu apa lagi yang akan terjadi selanjutnya. Tiu Tiu setelah mendengar diagnosis tabib Kekaisaran Li, pikirannya tiba-tiba menjadi kacau. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu dari mana kehamilan ini berasal. Tiu Tiu bahkan belum pernah menyentuh pria, bagaimana mungkin bisa hamil? Gutu Cem yang berdiri di samping Tiu Tiu juga sangat ragu. Dia maju dan berkata kepada tabib Kekaisaran Li, "Mohon tabib Kekaisaran Li mendiagnosis ulang sekali lagi. Masalah ini berhubungan dengan reputasi seorang wanita, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun." Bahkan permaisuri yang sedang duduk di sana juga bersuara menyuruh tabib Kekaisaran Li memeriksa Tiu Tiu lagi. Oleh karena itu, tabib Kekaisaran Li kembali memeriksa denyut nadi Tiu Tiu sekali lagi. Setelah memeriksa denyut nadi kedua kalinya, tabib Kekaisaran Li tetap menegaskan, melapor kepada Yang Mulia Permaisuri, pelayan istana ini memang hamil, tidak mungkin salah. Wajah Tiu Tiu pucat pasi. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sudah dia lakukan sehingga membuat alur cerita berkembang sampai sejauh ini. Selir Yun yang duduk di sana langsung memanfaatkan kesempatan untuk bersuara. Sungguh berani. Berani-beraninya hamil tanpa suami, membuat kekacauan. Ibu Suri sudah merah padam wajahnya. Dia berteriak keras. Siapa ayah dari anak haram itu? Tiu Tiu buru-buru berlutut. Ibu Suri yang bijaksana, hamba benar-benar belum pernah melakukan hal yang tidak pantas. Beberapa hari yang lalu hamba bahkan masih menstruasi. Tiu Tiu sampai sekarang masih bingung. Masalah orang lain dia bisa dengan mudah menyelesaikannya,
Giliran dirinya sendiri dia benar-benar tidak tahu dari mana asalnya. Baru 2 hari yang lalu menstruasi, kenapa tiba-tiba sudah hamil? Kutu Cem juga ikut berlutut di samping Ibu Suri. Apa yang Tiu Tiu katakan tidak salah. Siklus menstruasinya dan hamba memang hampir sama. Hamba bisa bersaksi untuk Tiu Tiu. Permaisuri yang duduk di samping juga angkat bicara. Jika beberapa hari lalu baru menstruasi, maka kemungkinan hamil juga tidak tinggi. Sementara Selir Yun mengambil kesempatan untuk mempersulit. Dia menyindir. Menstruasi adalah menstruasi. Kalau begitu, apakah saya boleh bilang saya adalah dewi dari kayangan? Ibu Suri di sini benar-benar tidak bisa mempercayai kata-kata Tiu Tiu, lalu mengeluarkan perintah. Pengawal, bawa gadis ini ke ruang hukuman untukku. Tiu Tiu berpikir dalam hati. Dengan keadaan seperti ini, apa aku masih bisa bertahan? Kutu Cem masih berusaha membela Tiu Tiu. Yang mulia Ibu Suri, berikan pengampunan. Hamba sangat yakin Tiu Tiu tidak akan melakukan hal semacam ini. Mana mungkin Selir Yun membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Ditambah lagi beberapa hari yang lalu Tiu Tiu baru saja mengancamnya. Jadi dia pun memanasi suasana. Apa gunanya keyakinanmu? Jika pelayan melakukan kesalahan besar, majikan juga harus dihukum. Saya yakin selir tingkat rendahku ini pasti tahu masalahnya. Tiu Tiu semakin tidak tahan dengan perkataan Selir Yun. Dia berteriak ke arah Selir Yun. Ini tidak ada hubungannya dengan selir tingkat rendahku. Keganasan Tiu Tiu membuat Selir Yun terkejut. Kamu berani meninggikan suara padaku? Tiu Tiu menundukkan kepala. Dia sedang berpikir bagaimana caranya. Jika terus seperti ini, tidak hanya dirinya yang sulit selamat, tetapi ku kecil juga akan terseret. Tepat pada saat ini, Selir Duen angkat bicara. Ibu Suri, bagaimana kalau mencari seorang pengawas pelayan untuk memeriksa apakah pelayan istana ini masih perawan atau tidak? Tiu Tiu mendengar apa yang Selir Duen katakan. Tiu Tiu merasa dirinya ada harapan. Ibu Suri juga merasa masuk akal, lalu menyuruh Tantrak untuk mengundang pengawas pelayan ke sini. Sesaat kemudian, berita ini juga sampai ke telinga Kaisar. Kasim Bafuk sedang dalam perjalanan menuju Laklam Oyen untuk melapor. Kaisar, sesuatu terjadi di istana Shoukang. Kabarnya tabib Li mendiagnosis Tiu Tiu hamil. Ibu Suri sudah marah besar. Laklam Oyen yang mendengar berita ini juga sangat terkejut. Dia bahkan bertanya lagi pada Kasim Bafuk, benarkah hamil? Kasim Bafuk dengan curiga bertanya kepada Laklam Oyen, mungkinkah masalah ini berhubungan dengan Kaisar? Kaisar teringat kejadian paku permohonan hari itu. Mungkinkah paku itu benar-benar bisa mengabulkan permohonan? Berpikir begitu, Laklam Oyen segera bangkit dan pergi ke istana Shoukang. Seorang pengawas pelayan sedang dalam perjalanan ke istana Shoukang untuk memeriksa masalah ini. Saat sedang berjalan, seorang pelayan istana memanggil pengawas pelayan itu. Dia memperkenalkan diri sebagai pelayan pribadi selir tingkat rendah Tiu, bernama Esnenegram Enhai. Hari ini ada masalah di istana. Esnenegram Enhai yang rendah ini mengotori tangan dan mengganggu istirahat nyonya pengawas. Setelah berbicara, Esnenegram Enhai mengeluarkan sebatang emas dari balik dadanya. Biang keladinya adalah pelayan istana utama di samping selir tingkat rendahku, bahkan Ibu Suri pun tidak menganggapnya penting. Majikan hamba mengikuti Yang Mulia Selir Yun, dan Yang Mulia Selir Yun didukung oleh Yang Mulia Permaisuri. Setelah ini, jika nyonya pengawas ingin naik pangkat dan jabatan, bukankah itu semudah membalik telapak tangan? Pengawas pelayan itu memegang batangan emas di tangannya, di wajahnya tersungging senyum lisik. Hamba tua ini mengerti maksud majikanmu. Adegan berpindah ke ruang pribadi. Tiu Tiu sedang dipaksa pengawas pelayan Xuan untuk melepaskan pakaiannya demi pemeriksaan. Namun saat ini Tiu Tiu masih ragu, tidak bisa mempercayai wanita itu. Tadi Selir Duen yang mengusulkan, dia tidak tahu apa niatnya. Pengawas pelayan itu terus membentak, menyuruh Tiu Tiu melepaskan pakaiannya. Jangan buang waktu lagi, cepat. Sambil melepaskan pakaiannya, Tiu Tiu memperhatikan gerakan pengawas pelayan itu. Kenapa dia terus menyembunyikan tangan kanannya di belakang punggung? Maka Tiu Tiu menunjuk ke belakang punggung pengawas pelayan itu. Ada apa di sana? Untuk mengalihkan perhatiannya. Memanfaatkan saat wanita itu menoleh ke arah lain, Tiu Tiu segera meraih tangan kanan pengawas pelayan itu untuk melihat apa yang disembunyikannya.
Namun, apa yang dia pegang di tangannya membuat Tiu Tiu terkejut. Ternyata itu adalah sebuah jarum baja. Karena ingin menuduhnya berzina, dia berani menggunakan cara licik ini. Pengawas pelayan itu berniat menggunakan jarum baja ini untuk merusak kehormatan Tiu Tiu, tetapi sudah ketahuan oleh Tiu Tiu. Pengawas pelayan itu mulai menunjukkan ekspresi licik, "Lepaskan tanganmu. Salahkan saja dirimu sendiri karena menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung." Namun, pengawas pelayan itu tidak tahu bahwa Tiu Tiu memiliki Kim Kai Nem. Tiu Tiu dengan cepat menggunakan Kim Kai Nem untuk menekan tombol jeda waktu. Maka pengawas pelayan itu langsung berdiri diam di tempat. Tiu Tiu menyilangkan tangan dengan sombong. "HMP, bodoh, aku punya Kim Kai Nem." Setelah itu, Tiu Tiu menyeret pengawas pelayan itu ke tengah utama tempat Ibu Suri duduk. "Berani terang-terangan menjebakku seperti ini? Sekarang aku akan membawamu menghadap permaisuri." Setelah mendorongnya jatuh ke lantai di tengah olah utama, Tiu Tiu menekan tombol lanjutkan waktu. Saat itu, pengawas pelayan itu sudah berada di hadapan Ibu Suri dan para selir kekaisaran. Permaisuri melihat itu lalu bertanya, "Nini Tiu Tiu, apa yang sedang kamu lakukan?" Tiu Tiu mengambil jarum baja dari tangan pengawas pelayan itu, menjelaskan seluruh kejadian. "Yang mulia permaisuri, petugas wanita ini entah menerima suap dari siapa, berani-beraninya menyembunyikan jarum baja di lengan bajunya, berniat merusak kehormatan hamba saat memeriksa tubuh hamba. Jika hamba tidak segera menyadarinya, bahkan melompat ke Sungai Kuning pun tidak akan bisa membersihkan nama hamba." Permaisuri setelah mendengar penjelasan Tiu Tiu langsung berdiri dan bertanya dengan cemas, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Tepat pada saat ini, suara Kasim Bafuk terdengar. "Kaisar datang!" Lak Lam Uyen buru-buru masuk ke kamar pribadi Ibu Suri. Semua selir kekaisaran harus berlutut di hadapan kaisar. "Kaisar, hamba menyambut kedatangan kaisar." Ibu Suri dalam hati curiga lalu bertanya kepada kaisar, "Mengapa Baginda datang ke sini?" Namun Lak Lam Uyen mengabaikan pertanyaan Ibu Suri, mengulurkan tangan ke arah Tiu Tiu. Tiu Tiu saat itu mendongak dengan bingung, melihat tangan kaisar terulur ke arahnya, dalam hati tidak bisa tidak merasa sedikit bersemangat. Maka Tiu Tiu pun dengan lembut mengulurkan tangannya kepada Lak Lam Uyen agar Lak Lam Uyen membantunya berdiri. Lak Lam Uyen dengan penuh perhatian bertanya kepada Tiu Tiu, "Tiu Tiu, kamu tidak terluka, kan?" Tiu Tiu dalam hati sangat bingung. Kenapa dia bersikap seperti ini padaku? Ibu Suri menyaksikan pemandangan akrab antara Lak Lam Uyen dan Tiu Tiu, dalam hati tentu saja merasa marah. Dia mengerutkan kening. Kami para selir masih memberi hormat, tetapi kaisar malah pergi menanyai seorang pelayan istana. Ada apa ini? Kaisar tahu dia telah melakukan kejahatan apa? Pelayan istana berzina dengan pengawal dan hamil, menurut hukum harus. Ibu Suri belum selesai bicara. Lak Lam Uyen sudah berkata dengan suara lantang, "Saya ingin lihat siapa yang berani." Kaisar saat itu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang terkejut. "Anak dalam kandungannya adalah milik saya." Mendengar berita menggegarkan ini, Ibu Suri, permaisuri, dan semua selir kekaisaran seperti disambar petir. Dunia terasa berbalik. Tidak ada yang bisa mempercayai ini adalah kenyataan, semua orang tertegun. Adapun Tiu Tiu juga tidak kalah terkejut. Dia menatap kaisar dengan tatapan bingung, berpikir dalam hati, anak itu miliknya. Apa? Mungkinkah dia benar-benar melakukan sesuatu padaku pada hari aku dibuat pingsan oleh kue manisnya? Tetapi Tiu Tiu tidak tahu bahwa Lak Lam Uyen hanya mengorbankan kehormatan dirinya untuk melindungi nyawanya. Dia juga tidak mengambil keuntungan darinya saat Tiu Tiu dalam kesulitan. Ibu Suri mendengar Tiu Tiu mengandung janin kekaisaran Lak Lam Uyen, tersenyum dan berlari ke samping Tiu Tiu, lalu membantunya duduk. "Kemarilah, jangan berdiri lagi, cepat duduk. Cepat undang tabib istana untuk memeriksa apakah janinnya sehat atau tidak." Sikap Ibu Suri telah berubah 180 derajat. Tiba-tiba dia bersikap sangat baik kepada Tiu Tiu. Tempat Ibu Suri menyuruh Tiu Tiu duduk persis di tempat duduk Selir Yun. Selir Duen yang berdiri di samping diabaikan, dalam hati sangat kesal. Permaisuri dan Selir Duen juga menundukkan kepala menunjukkan bahwa mereka mengerti. Hamba mengucapkan selamat kepada Kaisar, selamat kepada Ibu Suri.
5 fitur wajah Ibu Suri saat itu mengembang, menampilkan senyum ramah. Ini adalah kabar gembira yang belum pernah ada di Istana Dalam. Adapun Kutu Cham, dia menatap Tiu Tiu dengan tatapan bingung. Bahkan Kutu Cham tidak bisa mempercayai mengapa Tiu Tiu bisa seperti itu. Tiu Tiu memiliki anak dengan kaisar. Permaisuri memperhatikan sikap Kutu Cham. Dalam hati juga berpikir, mungkinkah dia tidak tahu tentang ini? Berpikir begitu, Permaisuri tersenyum dan berkata kepada Tiu Tiu, "Tiu Tiu, kamu adalah orang yang diberkahi. Kamu juga harus berterima kasih kepada selir junior Ning yang telah memperhatikanmu. Pasti dia melihatmu cantik sehingga merekomendasikanmu kepada kaisar, kan?" Setelah itu, Permaisuri kembali menoleh ke Ibu Suri dan berkata, "Menurut peraturan istana, pelayan istana yang dipromosikan tidak boleh melewati tingkat. Tetapi hari ini, Nona Ning sudah mengandung seorang pangeran, jadi mari kita buat pengecualian dan mengangkatnya sebagai selir tingkat rendah." Ibu Suri juga merasa isulan Permaisuri tidak buruk. Tiu Tiu mendengar berita ini langsung berkeringat dingin. Dalam benaknya saat itu muncul banyak sekali tanda tanya. Dia berpikir dengan bingung, mengangkatku sebagai selir tingkat rendah? Ini berarti mereka ingin aku menjadi selir. Jika seperti itu, bukankah aku akan berhadapan dengan Kutu Cham? Baik mempertimbangkan alur cerita selanjutnya maupun perasaan pribadiku, aku tidak ingin menjadi seperti itu. Lagi pula, dengan situasi saat ini di mataku kecil, aku adalah pengkhianat, dia menggoda kaisar. Ibu Suri saat ini kembali menanyakan pendapat Lak Lam Uyen. "Kaisar, bagaimana pendapat Baginda tentang usulan Permaisuri?" Tiu Tiu duduk diam merenung sejenak. Setelah itu, Tiu Tiu angkat bicara. "Yang mulia Permaisuri, malam itu kaisar mabuk, salah mengira saya sebagai selir tingkat rendahku, jadi saya tidak pantas menjadi selir tingkat rendah." Lak Lam Uyen mendengar Tiu Tiu menolak menjadi selir, dalam hati langsung berpikir, "Menjadi selir saya membuatmu merasa tertekan sekali. Tidak kusangka kamu peduli pada Kutu Cham sampai sebegitunya." Berpikir begitu, kaisar langsung merusak rencana Tiu Tiu. "Malam itu saya pura-pura mabuk. Orang yang saya suka adalah kamu." Tiu Tiu melihat Lak Lam Uyen mengucapkan kata-kata ini, dalam hati tiba-tiba menjadi marah. Dia berpikir dalam hati, bagaimana dia bisa yakin anak itu miliknya? Bagaimana kalau aku benar-benar berselingkuh dengan orang lain? Berpikir begitu, Tiu Tiu berkata dengan suara lantang kepada Lak Lam Uyen, "Kaisar, hamba hanya ingin dengan sepenuh hati melayani selir tingkat rendahku." Selir Yun yang sudah sangat iri, kini melihat Tiu Tiu mengandung anak kaisar. Meskipun dia tidak rela, tetapi saat ini Tiu Tiu sudah menjadi harta berharga. Dia pun tidak bisa melakukan apa-apa lagi pada Tiu Tiu, hanya bisa menyindir beberapa kalimat. "Kamu jangan pura-pura lagi, kaisar bersikap seperti itu padamu. Kamu tidak tersentuh sama sekali." Tiu Tiu terdiam sejenak berpikir dalam hati, "Apa urusannya denganmu? Bagaimanapun aku tidak ingin berkonfrontasi denganku kecil demi prinsip." Hasil akhir Kutu Cham yang menjadi jahat sangat mengerikan. Dalam suasana canggung ini, tiba-tiba Kutu Cham angkat bicara. "Kaisar, hamba ingin memohon kepada Baginda. Kaisar, sebagai anugerah, istana Cui masih kosong untuk Tiu Tiu. Biarkan Tiu Tiu tinggal di sana menemaniku." Kaisar segera menyetujui permintaan Kutu Cham. Nini Tiu Tiu sendiri sangat terkejut. Apa Kutu Cham tidak marah padaku? Permaisuri juga tersenyum lembut seraya berkata, "Kalian berdua saudari tinggal bersama, siang malam saling menemani, saling membantu, tidak ada yang lebih baik dari itu." Namun, di belakang Permaisuri, wajah selir Duan menunjukkan ekspresi tidak senang. Ibu Suri saat ini sudah sangat menyayangi Tiu Tiu. Beliau tertawa sampai tidak bisa menutup mulutnya. "Bagus, bagus, bagus, bagus. Selir Tanden yang sedang hamil sebaiknya kembali ke istana untuk beristirahat dulu." Sebelum Tiu Tiu kembali, Kutu Cham kembali berbicara. "Ibu Suri, masih ada urusan penting yang belum terselesaikan. Tadi pengawas pelayan tua itu memeriksa kehamilan Tiu Tiu, ingin menusuk Tiu Tiu dengan jarum, bermaksud mencelakai putra mahkota." Setelah berbicara, Kutu Cham menatap Mama dengan tatapan dingin, berkata, "Siapa yang memerintahkanmu melakukan perbuatan keji ini?" Nen Tiu Tiu melihat sikap tegas Kutu Cham, sesaat tertegun.
Karena ini adalah pertama kalinya Nin Tiu melihat Kutu Cham seperti itu. Sampai saat ini Mama masih mencoba membantah. Dia bersujud memohon keadilan. Nin Tiu berdiri dan berteriak marah. Kamu bilang aku menganiaya? Di istana ini siapa yang tidak kenal Talin? Tapi bagaimana akhir nasibnya hari itu? Jika kamu tidak bicara, nasibmu hanya akan lebih tragis daripada dia. Mendengar kata-kata Nin Tiu ini, Mama segera merasa takut. Nona muda, ampuni hamba. Itu selir tingkat rendah Xiao. Dan siapa lagi yang terlibat? Dialah yang memberi uang kepada hamba tua ini. Ingin hamba tua ini melakukan pekerjaan ini untuknya. Orang-orang yang hadir mendengar kesaksian wanita tua itu sangat marah. Permaisuri juga mulai menganalisis situasi. Selir tingkat rendah Xiao tidak datang hari ini. Tak disangka dia berani melakukan hal seperti ini. Hamba akan menyuruh orang memanggil selir tingkat rendah Xiao untuk diinterogasi. Permaisuri juga dipercayakan tugas ini oleh Kaisar. Sebelum pergi, Kaisar masih berpesan kepada permaisuri bagaimana seharusnya menangani selir tingkat rendah Xiao. Perintahkan dia untuk bunuh diri. Setelah berbicara, Kaisar mengulurkan tangannya ke arah Nin Tiu. Eyo! Nin Tiu juga meletakkan tangannya di tangan Kaisar dan mereka pergi bersama. Tidak ada wanita yang melihat pemandangan ini bisa merasa senang dalam hati. Bahkan permaisuri yang biasanya sangat lembut dan berbudi luhur, saat ini matanya pun sedikit menunjukkan kilatan cemburu. Ibu Suri saat ini sudah sangat gembira. Cepat pergi menyalin kitab Buddha untuk mendoakan cucu kekaisaran saya. Ibu Suri pun pergi. Selir Yun mulai bergosip. Bagaimana Kutu Cham bisa begitu tenang? Jika aku menghadapi hal serupa, aku pasti akan mati karena marah. Tapi Kutu Cham malah mengundang dia untuk tinggal bersama. Mungkin saja dia merasa dengan tinggal serumah akan lebih mudah untuk mencelakai janin di dalam perutnya. Permaisuri mendengar Selir Yun berkata begitu, langsung menyela. Diam! Masalah putra mahkota berani-beraninya kamu bicarakan seenaknya. Selir Duen buru-buru mengingatkan permaisuri. Saat ini yang terpenting adalah menangani selir tingkat rendah Xiao. Beberapa saat kemudian, di dalam kamar milik permaisuri, dia sedang duduk melantunkan sutra Buddha. Pelayan istana permaisuri datang melapor. Yang mulia, Mama dan pelayan selir tingkat rendah Xiao, Xuang sudah ditangani. Tapi selir tingkat rendah Xiao tidak mau bunuh diri. Bahkan bicara omong kosong, mengatakan diperintah orang lain, berteriak-teriak ingin bertemu Kaisar. Permaisuri setelah mendengar itu, dengan tenang menjawab, kakak laki-lakinya saat ini bekerja di bawah ayah hamba. Kamu pergi tanyakan padanya. Apakah dia ingin mati sendiri atau ingin melibatkan seluruh keluarganya untuk mati? Jurus permaisuri ini benar-benar terlalu kejam. Pindah adegan ketiga orang. Kaisar, Kutu Cham, dan Nin Tiu. Kutu Cham berkata, Kaisar, hamba ingin pergi melihat apakah kamar Tiu sudah disiapkan dengan baik. Mohon izin untuk pergi lebih dulu. Nin Tiu menatap curiga punggung Kutu Cham yang pergi, berpikir dalam hati, Kutu Cham tidak akan marah padaku, kan? Meskipun dia baru saja membantu menangkap dalang di balik Mama itu. Tapi itu mungkin hanya karena dia ingin menyingkirkan musuhnya. Dia mengundangku untuk tinggal bersama. Siapa tahu itu hanya untuk membuatku lengah. Pada akhirnya, Kutu Cham ini orang baik atau orang jahat? Ya, semakin berpikir, Nin Tiu semakin pusing. Lak Lam Oyen cemas melihat ekspresi Nin Tiu, berpikir dalam hati. Dia sedang memikirkan masalah Kutu Cham lagi, mengenai menjadi selir saya. Dia tidak punya pendapat apa-apa. Setelah berbicara, Lak Lam Oyen segera membawa Nin Tiu kembali ke istana Chaoyang. Di istana Chaoyang, saat itulah Nin Tiu baru teringat satu hal, lalu mengejar dan bertanya kepada Kaisar. Kaisar, pada malam ulang tahun Anda, apa benar Anda memanfaatkan hamba yang sedang tidur untuk melakukan hal itu kepada hamba? Lak Lam Oyen mendengar pertanyaan ini dan langsung marah. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain untuk melakukan hal buruk. Nin Tiu setelah mendengar jawaban ini semakin curiga. Lalu mengapa Anda bilang itu milik Anda? Lak Lam Oyen semakin banyak bicara semakin banyak celah yang terbuka. Oleh karena itu, dia, Lak Lam Oyen, tidak tahu harus berkata apa lagi.
Jika mengatakan bahwa itu untuk menyelamatkan nyawanya dia asal mengaku, bukankah itu akan membuatnya terlihat sangat peduli padanya? Kenapa? Jati Lok Lam Uyen hanya bisa mengakui kejadian malam itu. Benar, malam itu saya tidur denganmu. Kenapa memangnya? Nin Ciu Tiu sangat bingung, tidak tahu mana yang benar, mana yang bohong. Mengapa setiap kali berbicara tidak pernah sama? Dia berpikir dalam hati dengan marah. Aku baru saja menstruasi 2 hari yang lalu. Bahkan jika benar terjadi hubungan intim malam itu, bayi ini tidak mungkin anak dari malam itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Lak Lam Uyen bahkan membungkuk dan mengucapkan beberapa kalimat menggoda kepada Nin Ciu Tiu. Segala sesuatu di istana kekaisaran ini adalah milik saya. Sejak kamu masuk istana, kamu adalah orang yang dapat setiap saat memberikan kesenangan kepada saya. Mendengar perkataan kasar Lak Lam Uyen, Nin Ciu Tiu langsung dengan ganas memukulkan tongkat kayunya ke wajah Lak Lam Uyen. Serangan kuat itu membuatnya menjerit. Setelah diserang dengan kuat oleh Nin Ciu Tiu, wajahnya memerah. Meskipun kaisar sangat marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah melakukan gerakan itu, Nin Ciu Tiu berbalik dan berpura-pura polos. Oh, hamba kram. Kaisar tidak akan mempermasalahkan dengan seorang wanita hamil, kan? Kaisar bertanya lagi, apa yang sedang kamu katakan? Coba ulangi lagi. Tepat saat Nin Ciu Tiu bersiap mengulangi perkataannya tadi, Kaisar sudah mengulurkan tangan menyentuh wajah Nin Ciu Tiu. Kamu seharusnya mengganti sapaanmu, sebut dirimu hamba. Nin Ciu Tiu setelah mendengar ini, sama sekali tidak ingin mengganti, sapaan seperti itu sungguh menjijikkan. Kaisar melanjutkan berpesan, tidak hanya sapaan, nanti kamu juga harus mengubah tingkah lakumu. Selir tidak bisa terus-menerus gila seperti itu. Nin Ciu Tiu mendengar 2 kata selir, langsung mulai berpikir, jika sudah menjadi selir, nanti tidak perlu bekerja, juga bisa mendapatkan lebih banyak uang. Lumayan juga, jika bisa mengambil sedikit lagi rambut tiran ini, itu lebih baik. Berpikir begitu, Nin Ciu Tiu langsung berniat mencari cara untuk mengambil rambut Lak Lam Uyen, lalu mengusulkan kepada Kaisar, bagaimana kalau hamba mencuci rambut Anda, sekalian membantu membersihkan minyaknya? Namun Lak Lam Uyen sudah lama melihat melalui niat jahat Nin Ciu Tiu, dan dengan tegas menolak untuk dicuci rambutnya. Pindah adegan ke istana Cui. Kiki melihat Tiu Tiu kembali. Dengan gembira berlari menyambut Nin Ciu Tiu. Kakak sudah kembali. Setelah berbicara, Kiki menutup mulutnya. Bukan, seharusnya memanggil selir Etan dan Nin. Nin Ciu Tiu melihat ke kiri dan ke kanan, tidak melihat Kutu Cam, lalu bertanya kepada Kiki, di mana Nona muda? Kiki berkata kepadanya, Nona muda baru saja pulang sebentar, tapi dengan cepat pergi lagi, juga tidak mengizinkan hamba ikut, tidak tahu kemana perginya. Nin Ciu Tiu dengan penasaran bertanya kepada Kiki, apakah wajah Nona muda terlihat tidak senang saat pulang? Nin Ciu Tiu ingin tahu apakah Kutu Cam marah padanya. Kiki berpikir sejenak lalu menjawab, wajah Nona muda. Ekspresinya cukup serius, sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Setelah mendengar itu, Nin Ciu Tiu mulai khawatir dalam hati. Selesai sudah. Setelah Kutu Cam kembali, aku harus menjelaskan masalah ini dengan jelas. Sebentar lagi saat bertemu akan langsung. Nin Ciu Tiu langsung berlutut, lalu menangis terseduh-seduh. Tapi bagaimana jika dia membenciku yang merepotkan? Jika aku di posisinya, aku juga akan merasa terganggu. Ketika Nin Ciu Tiu sampai di depan pintu kamar Kutu Cam, tiba-tiba dia mendengar suara selir Duen dari dalam. Saat dia merayu Kaisar, kamu malah tidak tahu apa-apa. Ya, Nin Ciu Tiu berdiri di luar pintu, mendengar selir Duen berbicara kepada Kutu Cam di dalam kamar. Dia begitu saja merayu Kaisar di belakangmu. Kamu baru disayang beberapa hari, malah pergi menjahit gaun pengantin untuk orang lain. Jelas-jelas dia ingin menginjak-injakmu untuk naik. Siapapun, Tiu Tiu pun bisa melihatnya. Hamba juga merasa tidak pantas untuk membantu. Nin Ciu Tiu mendengar perkataan menusuk telinga selir Duen, berpikir dalam hati. Nenek tua ini di sini memecah belah dan mengadu domba, sungguh menyebalkan. Namun, reaksi Kutu Cam membuat Nin Ciu Tiu terkejut. Hamba menganggap Tiu Tiu seperti adik kandung. Selama dia bahagia, hamba rela menjadi tangga baginya untuk melangkah maju.
Mendengar Kutu Cem berkata begitu, Nenek Tiu Tiu tertegun. Nenek Tiu Tiu membelalakan matanya. Tidak bisa percaya itu adalah kenyataan. Selir Duen kembali berkata, cepat atau lambat dia juga akan membenci kebaikanmu. Nin Tiu Tiu mendengar kata-kata tulus dari lubuk hati Kutu Cem. Dalam hati tidak bisa menahan rasa haru. Dia menundukkan kepala, sangat terharu. Tepat saat ini Selir Duen membuka pintu dan keluar, melihat Nin Tiu Tiu. Dia berkata, Selir Tanden Nin, saat ini kamu sedang mengandung janin kekaisaran di istana, sangat berharga, kamu harus sangat memperhatikan kesehatanmu. Nin Tiu Tiu begitu melihat wajah Selir Duen langsung merasa jijik. Dia menjawab, bukan urusanmu, Selir Duen. Mendengar Nin Tiu Tiu berkata begitu, Selir Duen merasa seperti disambar petir, tetapi karena Nin Tiu Tiu sedang mengandung janin kekaisaran, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Nin Tiu Tiu pergi dengan angkuh, tidak peduli. Begitu Nin Tiu Tiu masuk ke kamar Kutu Cem, pelayan Selir Duen langsung berkata dengan marah. Baru Selir Tanden saja sudah tidak menghormati yang mulia. Nanti jika dia menjadi selir, bukankah dia akan menunggangi kepala yang mulia? Selir Duen menatap ke arah Nin Tiu Tiu pergi, matanya penuh kecemburuan dan mengutuk dalam hati. Itu hanya sesaat saja dia disayang, lihat saja berapa lama dia bisa terus bangga. Di dalam kamar Kutu Cem melihat Nin Tiu Tiu masuk. Wajahnya menunjukkan ekspresi gembira, berseru. Tiu Tiu sudah datang, cepat kemari dan duduk. Tiu Tiu dengan lembut mendekati Kutu Cem, hendak menjelaskan, Nona muda, hamba sungguh tidak bermaksud menginjak-injak orang lain untuk naik pangkat. Kutu Cem mendengar itu, ia justru tampak terkejut. Ia mendekat ke Tiu Tiu, menggenggam tangannya dan menghibur. Apa kamu khawatir saya akan marah? Jika kamu berpikir begitu, berarti kamu sudah mengecewakan saya selama ini. Kita adalah tuan dan hamba, tetapi perasaan kita lebih dari sekadar saudara. Apa jangan-jangan semua ini hanya perasaanku saja? Apa kamu tidak pernah menganggapku sebagai saudara? Tiu Tiu buru-buru menyangkal. Bukan. Kutu Cem menatap Tiu Tiu dengan senyum yang sangat lembut. Melihat ekspresi ini, sungguh sangat tulus. Dulu kamu adalah pelayan istana, di dalam maupun di luar harus selalu mengingat hierarki. Sekarang kamu sudah menjadi selir tingkat Janjining, kamu bisa dengan terang-terangan memanggilku saudara. Saya lebih senang dari siapapun. Tiu Tiu melihat sikap Kutu Cem seperti itu, hatinya juga sangat terharu. Ia percaya Kutu Cem adalah orang yang begitu baik hati, sama sekali tidak peduli dengan bayi dalam perutnya. Tiu Tiu berseru penuh haru. Nona muda, Kutu Cem menunduk dan berkata, kenapa masih memanggil Nona muda? Seharusnya memanggil kakak. Tiu Tiu juga dengan malu-malu memanggil kakak. Setelah itu, Kutu Cem menarik tangan Tiu Tiu menuju ranjangnya. Kemari, duduklah di sini. Tiu Tiu tidak berani percaya ini nyata. Ia bertanya lagi pada Kutu Cem. Jeti, kakak sungguh tidak menyalahkan adik. Tentu saja menyalahkanmu. Menyesal karena kamu punya kabar baik seperti ini tapi tidak memberitahuku. Menyesal karena kamu mencurigaiku seolah aku orang asing. Jujur saja, apa kamu benar-benar menyukai kaisar? Tiu Tiu mendengar pertanyaan ini, dalam hatinya muncul tanda tanya besar. Menyukai Lak Lam Uyen, apa mungkin dia bisa menyukai bajingan itu? Ia menunjukkan ekspresi tidak menyukai Lak Lam Uyen, bersikeras mengatakan pada Kutu Cem bahwa ia tidak suka. Namun Kutu Cem malah berkata, saya bisa melihat kaisar sangat menyukaimu. Tiu Tiu masih tidak berani percaya ini nyata. Ia berusaha menjelaskan pada Kutu Cem, dia menyukaiku. Dia sukanya menyiksaku. Kutu Cem tiba-tiba terdiam. Tatapan seseorang yang sedang jatuh cinta tidak bisa disembunyikan. Saya pernah punya seseorang yang tulus mencintai saya. Tatapannya padaku, aku tidak akan pernah melupakannya. Tiu Tiu melihat ekspresi murung Kutu Cem. Dalam hatinya juga merasa sedikit tidak nyaman, pasti sekarang dia sedang memikirkan Cuti Ninian. Tiu Tiu kembali bertanya, tapi jika saya menjadi selir, bukankah saya akan berhadapan dengan kakak? Kutu Cem malah tidak memedulikan hal ini sama sekali. Saya memang ingin menghindari kasih sayang kaisar, lagi pula saya percaya adik tidak akan mencelakai saya. Setelah berkata begitu,
Kutu Cham menggenggam erat kedua tangan Tiu Tiu. Dibandingkan dengan ada atau tidak adanya kaisar, itu tidak masalah. Saya lebih peduli pada hubungan persaudaraan antara saya dan adik. Tiu Tiu semakin mendengar kata-kata ini, hatinya semakin terharu. Kenapa Kutu Cham bisa begitu baik hati dan penuh kasih sayang? Tiu Tiu menatap Kutu Cham dengan mata berkaca-kaca. Ia sungguh sangat terharu dengan ketulusan hati Kutu Cham. Kutu Cham mengambil sapu tangannya dan mengusap air mata Tiu Tiu. Jangan menangis, jangan menangis. Saya dengar ibu berkata, jika banyak menangis saat hamil, nanti anak yang lahir jika memiliki tahi lalat air mata maka tidak akan cantik. Tiu Tiu begitu mendengar tahi lalat air mata, langsung teringat tahi lalat Latlam Oyen. Tahi lalat merah tua di bawah sudut mata kaisar pasti juga tahi lalat air mata. Sepertinya saat mengandung dia, Ibu Suri tidak sedikit menangis. Kutu Cham tampak tidak mengetahui hal ini. Apa? Kaisar punya tahi lalat air mata? Tiu Tiu mendengar Kutu Cham berkata begitu, ia langsung merasa bingung. Ciri sejelas itu kamu tidak perhatikan juga? Apa jangan-jangan sampai sekarang kamu belum pernah melihatnya dengan saksama? Saat ini, Kutu Cham kembali sibuk mencari sesuatu. Ya, ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada adik. Setelah berkata begitu, Kutu Cham mengeluarkan sepasang anting dan menyodorkannya di depan Tiu Tiu. Sepasang anting giok ini sangat serasi dengan gelang adik. Menurut saya sangat cocok. Tiu Tiu begitu melihat anting itu langsung menolak karena ia merasa itu terlalu berharga. Kakak baru saja dihukum potong tunjangan. Saya tidak bisa menerimanya. Namun Kutu Cham sangat tulus. Ia berharap Tiu Tiu harus menerima sepasang anting ini. Sebenarnya tidak terlalu mahal kok. Selain bahannya, sisanya semua saya buat sendiri, jadi lumayan menghemat ongkos. Mendengar kalimat ini, Tiu Tiu baru tersadar. Jadi, suara gemerincing dari kamar kakak semalam adalah karena kakak membuat ini. Apa ada kejutan lain yang tidak saya tahu? Apakah adik tahu juga? Kutu Cham masih menjaga senyum lembutnya, bersikeras agar Tiu Tiu menerimanya. Semalam buru-buru mengerjakannya, semalaman baru selesai. Jangan sia-siakan kebaikan saya. Adik, pergantian adegan, Tiu Tiu masuk ke sistem. Ia sedang mempertanyakan Tiu Det. Tiu Det, bantu aku cari tahu kenapa aku hamil. Namun Tiu Det malah berbaring santai menjawab. Hamil? Tuan Inang, Anda tidak hamil. Tiu Tiu mendengar Tiu Det berkata begitu, ia juga merasa terkejut. Tapi menurut diagnosis tabib istana, aku sungguh hamil. Tiu Det membungkuk hati-hati melihat perut Tiu Tiu. Coba kulihat, perutmu ini sepertinya bukan anak kecil, melainkan karena sembelit parah. Tiu Tiu semakin mendengar Tiu Det berbicara, semakin ia merasa pusing. Tiu Tiu takut tidak berani percaya itu adalah kenyataan. Ia melotot mempertanyakan Tiu Det, apa yang kamu katakan? Jati di perutku ini hanya setumpuk kotoran? Tiu Tiu masih tidak bisa mengerti. Meskipun kotoran memang seharusnya ada di perut, tapi kenapa setelah mendengarnya aku jati mual begini? Tiu Det melanjutkan menjelaskan pada Tiu Tiu. Situasinya sama seperti kasus Tiran yang hamil sebelumnya, yang membuat Tiran itu terlihat seperti hamil, padahal sebenarnya di dalam tubuhnya semua karena sembelit parah. Tiu Tiu juga samar-samar mengerti. Jadi kenapa aku jati begini? Apa ada juga yang menulis skenario aku hamil? Tiu Det dengan antusias memberikan informasi tambahan pada Tiu Tiu. Mungkin karena sistemnya error, tapi 2 bulan lagi gejala kehamilan akan hilang dengan sendirinya. Tiu Tiu semakin mendengar, semakin marah. Ia dengan marah berjalan ke arah Tiu Det dan mencubit pipinya. Sistem error, kamu tahu tidak? Gara-gara error ini, sekarang aku jadi sasaran kritik semua orang di harem kekaisaran. Namun saat itu Tiu Det punya cara untuk meredakan amarah Tiu Tiu. Dia memberitahukan Tiu Tiu sebuah kabar gembira. Inang jangan marah, karena error ini nilai kerusakan Inang sudah meningkat 5%. Mendengar kalimat ini, amarah Tiu Tiu sedikit mereda. Ia melepaskan Tiu Det, lalu berbalik. Kalau begitu tidak apa-apa. Tiu Det kembali melanjutkan pemberitahuan. Nilai kerusakan alur cerita sudah mencapai 20%. Inang, teruslah berusaha ya. Tiu Tiu keluar dari sistem. Ia duduk di kamar merenung. Tak disangka ternyata sembelit. Sepertinya Latlam Oyen sungguh tidak melakukan apa-apa padaku.
Dipikir-pikir dia juga bukan orang yang seperti itu. Lalu kenapa dia bilang itu anaknya? Lagi pula 2 bulan lagi, bagaimana aku harus menyembunyikan kenyataan bahwa aku tidak hamil? Ah, menyebalkan sekali, tidak mau memikirkannya lagi. Tiu-Tiu berpamitan dengan Kutu Cham dan kembali ke kamarnya. Saat berpamitan, Kutu Cham dengan enggan menggenggam tangan Tiu-Tiu. Ibu Suri ingin pergi ke Kulfahua untuk menyalakan dupa dan berdoa memohon keberkahan, mengundang para selir untuk ikut. Namun adik sedang hamil, tidak bisa mencium bau asap dupa, hanya bisa tinggal di istana Cui. Tiu-Tiu juga terlihat tidak masalah. Lagi pula aku juga tidak ingin pergi. Kutu Cham kembali melanjutkan menasihati Tiu-Tiu, adik sendirian di sini harus menjaga kesehatan. Tiu-Tiu dengan gembira menjawab, iya, iya. Kakak, saya mengerti. Ketika Tiu-Tiu meninggalkan kamar, Kutu Cham kembali ke kamarnya. Ia sangat gembira, berjalan sambil melompat-lompat riang. Saat ini, Tiu-Tiu merasa sedikit beban terangkat dari hatinya. Sudah lama sekali tidak punya waktu luang. Nonaku kecil takut aku keguguran. Selalu mengawasiku, tidak mengizinkanku melakukan ini, tidak mengizinkanku melakukan itu. Sekarang dia akhirnya ada urusan yang harus pergi. Sementara Lak Lamuyen, karena kemenangan besar melawan pasukan Nanman ingin memberikan penghargaan kepada para pejabat berjasa, jadi beberapa hari ini sangat sibuk, pada dasarnya tidak punya waktu untuk menyiksa. Akhirnya bisa membebaskan diri. Ini barulah napas kebebasan. Tiu-Tiu dengan gembira menghirup udara segar langit kebebasan. Ia kembali ke kamar masih terus menari-nari, suasana hatinya sangat baik. Kakak di samping melihat suasana hati nona muda yang gembira, juga tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Nona muda, jangan sampai melukai tubuh Anda. Namun Tiu-Tiu mana mendengarkan, karena ia tahu ia pada dasarnya tidak hamil, jadi ia semakin bersemangat menari-nari. Tiu-Tiu berkata pada kakak, "Kakak, ayo kita keluar jalan-jalan." Maka Tiu-Tiu keluar berjalan-jalan. Sambil berjalan ia menari dan bernyanyi, sangat gembira. Tepat saat itu, seorang Kasim kecil berlari terburu-buru keluar membuat Tiu-Tiu dan kakak terkejut. Untungnya tabrakan ini bisa dihindari, namun Kasim kecil itu juga cepat-cepat pergi, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sikap Kasim kecil ini membuat kakak sangat tidak senang. Terburu-buru begitu, kalau sampai menabrak nona muda, melukai pangeran bagaimana? Tepat saat itu, Kasim kecil itu berbalik, di wajahnya masih ada air mata, berseru meminta tolong. "Nona Selir, tolong saya." Tiu-Tiu melihat baik-baik wajah Kasim kecil ini baru tiba-tiba menyadari ini adalah paduka Pangeran Jing, Lak Yuktru. Tiu-Tiu terkejut melongo menatap Lak Yuktru. Sementara kakak melotot terkejut menatap Tiu-Tiu. Ada apa ini? Tiu-Tiu dengan malu-malu berdeham, berpikir dalam hati. Bisakah kamu tidak memanggil nama itu? Setelah itu, Tiu-Tiu bertanya pada Lak Yuktru. Paduka Pangeran Jing, kenapa Anda berpakaian seperti ini? Saat itu, Lak Yuktru baru menangis sambil berkata, ada seekor makan tutul yang mengejarku. Tiu-Tiu mendengar kalimat ini, dalam kepalanya muncul banyak tanda tanya. Makan tutul, kenapa ada makan tutul di istana? Namun begitu Tiu-Tiu selesai bicara, ia langsung mendengar oman seekor makan tutul hitam yang mendekat ke arah mereka bertiga. Saat ini, baru tersadar, jiwa mereka melayang. Makan tutul itu mengaum ganas maju ke arah mereka bertiga. Seorang diri kekuatannya tidak cukup, bertiga digabungkan pun tidak cukup. Semua orang takut sampai gemetar. Tiu-Tiu begitu melihatnya langsung berteriak ketakutan. Sungguh makan tutul. Di tengah kepanikan mereka bertiga, Tiu-Tiu memimpin lari menuju pintu istana. Cepat, masuk, tutup pintunya. Maka mereka bertiga segera berlari masuk. Paduka Pangeran, masuk ke dalam pintu. Pintu dibanting tertutup. Setelah pintu tertutup, makan tutul di luar pintu berusaha keras membongkar. Ketiganya terpaksa harus bekerja sama menahan pintu agar tidak terbuka. Saat ini, Tiu-Tiu berbalik dan mempertanyakan Lak Yuktru. Paduka Pangeran, apa yang Anda lakukan? Kenapa makan tutul itu mengejar Anda? Lak Yuktru dengan suasana hati yang sangat buruk, langsung menuduh Lak Lamuyen. Semua gara-gara kakak kaisar menipuku, bilang dia akan sakit,
Tak disangka begitu masuk istana malah bertemu Ciulala. Kakak Kaisar ingin Ciulala memberiku pelajaran. Tiu-Tiu begitu mendengar Ciulala langsung menyadari itu Nyam Donlai, Jenderal Ren. Begitu nama itu disebut, Lekyuk Tru langsung tampak tidak senang. Jenderal apanya? Dia itu si kepala babi. Tepat saat itu, dari luar pintu terdengar sebuah suara. Lekyuk Tru, 3 hari tidak dipukul sampai naik ke atap dan membongkar gentang. Apa kamu sudah lupa rasanya sakit? Tiu-Tiu begitu mendengar suara ini langsung merasa tidak tenang dalam hatinya. Ini adalah suara Nyam Donlai, seorang pejabat berani langsung memanggil nama Pangeran Jing. Lagi pula ia juga pernah memukul pantat Pangeran Jing. Nyam Donlai kembali melanjutkan berbicara. Tidak tahu ini adalah kediaman selir siapa? Hamba Nyam Donlai dengan hormat memohon izin untuk bertemu, mematuhi titah suci ingin mengundang Paduka Pangeran Jing ke Istana Chaoyang. Perjalanan harimau hitam hamba sudah memiliki firasat. Dengan hamba di sini, ia tidak akan mengganggu nona muda. Mohon nona muda membuka pintu. Mendengar kata-kata ini, Lekyuk Tru menangis deras memohon pada Tiu-Tiu. Satria wanita, Anda jangan sekali-kali membuka pintu. Jika Anda membuka pintu, saya akan mati muda. Tiu-Tiu juga tampak sangat berani dengan bangga menunjuk dirinya dan berkata, Tenang saja, kita sudah bersumpah saudara, aku pasti akan melindungimu. Lekyuk Tru buru-buru berterima kasih. Terima kasih banyak, satria wanita. Namun mereka berdua tidak menyangka seni bela diri ringan Nyam Donlai begitu hebat. Entah sejak kapan ia sudah melompat ke atap kediaman Tiu-Tiu. Jika nona muda tidak ingin membuka pintu, maka mohon maaf atas kelancangan hamba. Tiu-Tiu dan Lekyuk Tru melotot lebar menatap ke atap. Sosok Nyam Donlai berdiri tegak di udara terlihat sangat gagah dan perkasa. Keduanya melihat sampai berkeringat dingin. Tiu-Tiu melihatnya dengan rasa ingin tahu, berpikir dalam hati. Bagaimana dia bisa naik ke sana? Sementara itu, Pangeran ke-6 yang menyadari situasi tidak beres, langsung lari tunggang langgang, menerapkan 36 siasat terbaik untuk melarikan diri. Namun, Pangeran ke-6 tidak menyangka, langkahnya yang sudah cepat itu tetap tidak bisa mengalahkan Nham Donlai. Ia hanya melihat Nham Donlai, menggunakan beberapa langkah dasar untuk menghadang di depan. Pangeran ke-6 segera berbalik dan berlari ke arah Nin Tiu-Tiu, bersembunyi di belakangnya, ingin menghindari malapetaka ini. Pangeran ke-6 bahkan tak tahu malu, menjadikan Nin Tiu-Tiu sebagai perisai untuk menakut-nakuti Nham Donlai, seraya berkata, Kamu jangan mendekat. Ini selir Ning, selir kesayangan kakak kaisar saya. Dia sedang hamil, jika kamu menyerbu dan menabraknya, kakak kaisar pasti akan memenggal kepalamu. Semakin banyak Pangeran ke-6 bicara, semakin dekat Nham Donlai melangkah. Jika benar ada yang harus dipenggal, seharusnya itu kamu, orang yang menjadikan selir kaisar sebagai sandera. Nin Tiu-Tiu yang terjepit di tengah merasa sangat canggung. Ia berpikir dalam hati, kalian berdua bicara saja, tidak usah melibatkanku, bisa tidak? Saat itu, Pangeran ke-6 sangat ketakutan. Ia mendekatkan mulutnya ke telinga Nin Tiu-Tiu dan berbisik, Nona Satria, ikutlah denganku. Jika tidak, dia pasti akan membunuhku bersama kakak kaisar. Aku akan membantumu mencuri celana dalam kakak kaisar. Bagaimana? Nin Tiu-Tiu yang mendengar kata-kata ini semakin kehabisan kata-kata. Ia sangat malu, wajahnya merah padam. Bisakah kita tidak membicarakan hal-hal menyakitkan ini lagi? Setelah itu, Nin Tiu-Tiu menatap Pangeran ke-6 dengan tatapan licik. Baiklah, lupakan hal menyakitkan itu. Tapi jika kamu bisa membantuku mencabut sehelai rambut kaisar, aku akan mempertimbangkan masalah ini. Pangeran ke-6 segera menyetujui tawaran Nin Tiu-Tiu ini. Kata sudah terucap, transaksi berhasil. Tak lama kemudian, Nin Tiu-Tiu, Pangeran ke-6, dan Nham Donlai, ketiga orang itu sudah berdiri di hadapan kaisar. Kaisar memandang Nin Tiu-Tiu dengan tatapan bingung, tidak tahu harus berkata apa. Ia bertanya kepada Nin Tiu-Tiu, di mana ada keramaian? Disitulah ada kamu, ya. Nin Tiu-Tiu mulai bertingkah manja kepada Lok Lam Uyen. Kaisar, hamba merindukan Paduka. Mendengar kata-kata ini,
Meskipun dalam hati Lak Lam Uyen merasa sedikit bersemangat, ia tetap membentak dengan suara tinggi. Apa kamu tercekik duri ikan? Bicaralah yang normal sedikit. Nin Tiu Tiu tetap mempertahankan wajahnya yang cantik dan menggemaskan, melanjutkan tingkah manjanya kepada kaisar. Harus menggunakan siasat kecantikan, bukan? Bukankah kaisar paling suka mendengar suara seperti ini dari hamba? Sudah punya yang baru secepat ini, lupa yang lama, ya. Semakin kaisar mendengar kata-kata Nin Tiu Tiu ini, semakin ia mengerti dalam hati bahwa Nin Tiu Tiu sengaja melakukannya untuk membuatnya canggung. Oleh karena itu, Lak Lam Uyen juga bekerja sama dengan Nin Tiu Tiu, menepuk tempat duduk di sampingnya agar Nin Tiu Tiu datang dan duduk. Nin Tiu Tiu pun dengan patuh mendekat, duduk di samping kaisar. Beberapa hari tidak bertemu. Apakah kaisar merindukan hamba? Siapa sangka Lak Lam Uyen begitu kooperatif, ia mengulurkan tangan memeluk bahu Nin Tiu Tiu, menariknya kuat-kuat ke dalam pelukannya. Rindu, saya sangat merindukanmu. Apa Nin Tiu Tiu masih akan bicara dengan nada itu? Nin Tiu Tiu yang ditarik Lak Lam Uyen seperti itu merasa sangat sakit. Ia hanya bisa dengan patuh berkata, sakit sekali, tidak akan bicara lagi, tidak akan bicara lagi. Saat ini, Pangeran ke-6 membuka mulut untuk mengadukan kakak kaisar. Membiarkan Xiao Lili melepaskan makan tutul mengejarku, kakak kaisar tidak takut binatang buas itu membunuhku? Pangeran ke-6 mengadu sambil mengorek telinga, sikapnya sangat sembrono. Lak Lam Uyen melihat itu dan sangat tidak senang. Adik, berdiri tegak di hadapan saya. Namun, Pangeran ke-6 sama sekali tidak takut pada teguran ini, ia tidak peduli, bahkan mengorek telinganya lalu meniup jarinya, mengisyaratkan bahwa kata-kata itu masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Lak Lam Uyen melihat sikap adiknya seperti itu, sangat marah. Ia mengerutkan dahi, mukanya memerah, dan meraung 3 kata. Bocah sialan. Lak Lam Uyen sangat marah sampai tidak bisa berkata-kata. Nin Tiu Tiu yang duduk di samping diam-diam tertawa dalam hati. Hahaha, ada juga orang yang tidak bisa kamu tangani, Pangeran ke-6. Memang orang yang tidak tahu sopan santun seperti itu. Namun, begitu mendengar Enham Donla mengucapkan 2 kata berdiri tegak, ia langsung seperti robot. Lak Lam Uyen angkat bicara. Jenderal Enham berhasil mengalahkan Naman. Kembali dengan kemenangan, ia menginginkan saya memberikan catatan gaji 3 pasukan jenderal. Saya tidak memilikinya. Dulu, ia selalu ingin melakukan pekerjaan 6 pasukan. Hari ini, setelah bertemu dengannya, jelaskan sendiri kepadanya. Pangeran ke-6 berbalik dan terbata-bata menjelaskan kepada Enham Donla itu. Xiao Lili, jangan marah, sebenarnya bukan aku tidak mencatat, aku sudah menulis 16 jilid. Tapi sejujurnya, kamu mungkin tidak percaya. Tadi malam kediaman Pangeran Jing kemalingan, seluruh daftar itu hilang dicuri. Lak Lam Uyen sama sekali tidak percaya kata-kata Pangeran ke-6 ini. Ia segera berdiri dan berkata dengan suara keras. Menurut saya, kamu pada dasarnya belum pernah menulis. Jika tidak ada catatan rinci pembayaran gaji, saya akan menggunakan gajimu untuk menggantinya. Bahkan Nin Tiu Tiu yang duduk di samping, mendengar penjelasan Pangeran ke-6, dalam hati juga merasa alasan ini sulit dipercaya. Pangeran ke-6 mendengar hukuman dari Lak Lam Uyen ini, ia adalah orang yang menganggap uang sebagai nyawanya, segera angkat bicara menentang kakak kaisar. Kakak kaisar, uang sebanyak itu, untuk saya sendiri saja tidak cukup. Dengan apa saya akan memberikannya kepada mereka? Apa saya akan mati kelaparan? Kakak kaisar, kakak tidak akan setegak itu, kan? Mohon kakak, Pangeran ke-6 berkata sambil menangis terseduh-seduh. Tepat pada saat ini Enham Donla angkat bicara. Pangeran ke-6 mendengar apa yang dikatakan Enham Donla. Tiba-tiba menjadi sangat terharu. Ia menatap Enham Donla dengan tatapan penuh kasih sayang, memanggil, Xiao Lili. Setelah itu, ia dengan lembut mencium pipi Enham Donla. Aku tahu, meskipun aku melakukan kesalahan, kamu tetap akan melindungiku. Pemandangan ini benar-benar terlalu mengejutkan Nin Tiu Tiu. Ia dengan panik berpikir, ya ampun, ya Tuhan, apa-apaan ini? Pemandangan ini sungguh tidak bisa dipercaya.